Halo semua. Ini adalah video chapter kelanjutan dari Disastro Necromancer kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Cerita berlanjut di hari berikutnya, di mana murid sekolah nomor 1 di Laut Barat bersiap untuk memasuki sebuah dungeon pemula untuk menaikkan level, dan terlihat Lin Moyu, Gao Yang, dan murid lain sudah bersiap di depan portal pintu masuk. Dan Gao Yang mendekat kepada Moyu dan berkata, "Moyu, apa kamu mau bergabung?" Dan respon dari Moyu hanya menggelengkan kepala, yang artinya dia tidak mau. Dan Gao Yang berkata dengan marah, "Kau bocah, apa kau meremehkanku? Tuhan muda dengan tulus mengundangmu. Jika kamu tidak memberikan alasan yang tidak masuk akal, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Menaikkan level dalam tim membutuhkan waktu lama, meningkatkan level secara solo lebih cepat," jawab Lin Moyu. Dan Xiasu datang dan berkata, "Lin Moyu benar, poin pengalaman dalam tim harus dibagi rata antara dua orang. Berdasarkan pengalaman para senior, Dungeon di bawah level 10 cocok untuk solo run, sementara Dungeon dengan level di atas 10 cocok untuk berkelompok." Tak lama, kepala sekolah Luyun datang dan berkata, "Kecuali Xiasu dan Lin Moyu, semua profesi utama tempur lainnya perlu membawa dukungan ke dalam Dungeon. Berhenti memikirkan soloran, kamu akan mengerti nanti, kamu tidak bisa memasuki Dungeon tanpa dukungan. Setidaknya untuk saat ini, kita semua teman sekelas, tidak ada konflik internal." Kemudian ada murid lain berkata, mengapa mereka tidak perlu membawa dukungan. Kepala sekolah Luyun pun menjelaskan, Xiasu perlu lulus ujian masuk ke Akademi Xiaxing, jadi, dia perlu naik level dengan cepat. Dan dia adalah seorang penyihir elemen. Sedangkan untuk Lin Moyu, aku tidak tahu profesinya dan aku tidak mengerti kekuatan tempurnya. Kamu bisa bertanya kepadanya, apa dia bersedia untuk berkelompok. Dan para murid lain enggan untuk memintanya bergabung di kelompoknya, karena takut dengan tengkorak-tengkorak itu. Kemudian Lin Moyu berkata, "Kepala sekolah Lu, aku juga ingin mengikuti ujian masuk ke Akademi Xiaxing, dan berpikir, karena aku ingin masuk ke Akademi Xiaxing, jadi soloran lebih cocok untukku." Dan terlihat, Moyu sudah siap untuk masuk dengan membawa sebuah staf dengan status kekuatan roh plus 1. Kepala sekolah Luyun mendengar perkataan Moyu berkata, "Tahukah kamu betapa sulitnya masuk ke Akademi Xiaxing? Untuk masuk ke Akademi Xiaxing, kamu perlu mencapai level 12 atau lebih tinggi sebelum ujian besar, dan lebih aman jika mencapai level 15. Kakakmu, Lin Mohan, diterima di Akademi Xiaxing tahun lalu pada level 16. Mencapai level 12 dalam 1 minggu saja tidaklah mudah. Mencapai level 15 lebih sulit lagi. Level tertinggi monster di dunia pemula hanya level 8, jadi tidak mungkin mencapai level 12. Selain itu, ada kondisi lain yang kita tidak tahu sampai ujian besar, selain level. Aku memiliki keyakinan, sakut Lin Moyu, anak yang baik, sahut kepala sekolah Luyun dan berpikir, karena anak ini memiliki profesi tersembunyi, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Dan portal untuk memasuki Dungeon pun dibuka, dan Xiasu sudah bersiap untuk masuk ke dalam Dungeon. Sebelum masuk, dia berkata, "Mari kita lihat siapa yang naik level lebih cepat. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu." Moyu hanya diam sambil menggaruk kepalanya dan berpikir, kamu sangat kompetitif. Dan Xiasu pun masuk, dan Moyu juga bersiap di depan portal dan melangkah masuk ke dalamnya. Moyu yang sudah berada di dalam Dungeon berpikir, kemarin malam, aku memanggil seekor tengkorak, menghabiskan 10 poin roh. Setelah semalaman bermeditasi, poin rohku telah pulih menjadi 40. Mari kita memanggil 4 prajurit tengkorak lagi, dan Moyu pun memanggil 4 prajurit Black Metal Skeleton Warrior dan berpencar ke segala arah mematuhi perintah Moyu untuk pergi mencari dan bunuh monster. Terlihat Black Metal Skeleton Warrior yang dipanggil memegang senjata yang berbeda. Ada yang menggunakan 2 pisau, pedang besar, pedang panjang, dan sebuah sabit besar seperti Grim Reaver. Dan terlihat para Skeleton Warrior yang berpencar masing-masing menemukan monster dan membunuhnya, dan Moyu pun merasakan dampaknya dengan poin pengalaman terus bertambah dan berpikir. Setiap monster yang dibunuh prajurit tengkorak, poin pengalamanku meningkat sebesar 1%. Membunuh 100 monster akan meningkatkan levelku, efisiensi ini luar biasa. Hanya dalam beberapa menit, poin pengalamanku sudah meningkat sebesar 10%. Dan menaikkan level dalam waktu 30 menit, dan terlihat status Moyu meningkat saat dia berada di level 2.
Kekuatan, kelincahan, konstitusi naik menjadi 20 poin. Dan untuk roh menjadi 40 poin. Ruang panggilan menjadi 20, dan beberapa skill juga meningkat. Seperti Soul Flame level 2 dan Summon Skeleton Warrior level 2. Dan Moyu langsung memanggil Skeleton Warrior level 2. Dan terlihat status Skeleton Warrior juga meningkat dengan kekuatan, kelincahan, roh, konstitusi berada di 125 poin. Moyu kembali berpikir, atributnya melonjak lagi. Jumlah prajurit tengkorak telah bertambah menjadi 8. Efisiensi dalam meningkatkan level melalui pembunuhan monster semakin meningkat. Ini hanya awal, dan prajurit yang baru dipanggil pun kembali pergi dan membunuh monster-monster yang dilihatnya. Moyu kembali berpikir. Apa benar-benar memiliki fungsi seperti ini? Gerakan para prajurit tengkorak bisa membentuk peta. Saat Moyu memperhatikan gerakan dari prajurit tengkorak, Moyu sadar ada monster yang bersembunyi di semak-semak. Sepertinya ada monster yang terlewat oleh tengkorak-tengkorak itu. Dan ini kesempatan bagiku untuk mencoba kemampuan aktifku, dan Moyu langsung mengaktifkan skillnya yaitu Soul Flame. Monster kucing pun langsung terbakar. Dengan peningkatan 5 kali lipat, kucing berbulu abu-abu level 2 langsung terbunuh. Serangan berbasis roh ini terlalu kuat. Mengabaikan pertahanan fisik dan sihir apapun. Profesi tersembunyi memang kuat, dengan hanya 2 kemampuan, profesi ini sangat tangguh. Bahkan tanpa bonus bakat, Necromancer tidak akan pernah lebih dari kelas legendaris manapun. Dan Lin Moyu naik level lagi, dan sekarang Lin Moyu berada di level 3. Dan lagi-lagi Lin Moyu menambah pasukan tengkoraknya. Dan terlihat para prajurit tengkorak sudah berhasil mengalahkan monster dengan level 4, 5, dan 6. Diketahui instan pemula berlangsung selama 12 jam. Dan Moyu berpikir, instan pemula berlangsung selama 12 jam, dan saat ini sudah 4 jam berlalu. Dan aku sudah mencapai level 4. Dengan kecepatan ini, aku akan naik level lagi dalam waktu kurang dari 1 jam. Jika saja aku bisa langsung mencapai level 8. Dan pergi ke pinggiran kota Westsea, ada monster-monster level tinggi di sana. Kemudian cerita berpindah di luar Dungeon, di mana kepala sekolah Luyun sedang berbicara dengan seseorang pria tua, dan diketahui dia adalah Xia Dongyan. Kepala keluarga Xia adalah ayah Xiazu. Dan kepala sekolah Luyun berkata, apa Xia Xiazu ada di sini untuk melihat Xiazu? Gadis itu, Xiazu telah diurus oleh Kapten Lu selama beberapa tahun terakhir ini, ucap Xia Dongyan, aku tidak melakukan banyak hal. Gadis itu rajin dan cerdas. Perubahan kelas ini sangat berhasil, seharusnya kamu sudah tahu sebelumnya. Itu adalah kelas langkah elemental match, kata kepala sekolah Luyun. Sayang sekali aku sibuk kemarin, dan tidak bisa menyaksikan perubahan kelas Su. Aku tidak boleh melewatkannya kali ini. Instan pertama gadis itu, sebelumnya, Su Qianxing dan Lin Mohan keduanya memiliki kelas langkah. Saat mereka memasuki instan pemula, mereka berada di level 5. Xiazu seharusnya berada di sekitar level yang sama. Semoga gadis itu selalu kompetitif dan ambisius, ucap Xia Dongyan. Berdasarkan kecepatan leveling pertama, pada hari pertama kita bisa cukup memprediksi kecepatan leveling mereka untuk hari-hari berikutnya. Jika Xiazu tidak mencapai level 5 pada hari pertama, akan sulit baginya untuk masuk ke Xiaxing Academy, ucap kepala sekolah Luyun. Dan berpikir, aku penasaran sejauh mana Lin Moyu bisa mencapai level, sebagai kelas tersembunyi, seharusnya dia tidak kekurangan apapun. Dan kepala sekolah Luyun kembali berkata, setelah memasuki instan, timer mulai terhitung mundur untuk setiap orang setelah 12 jam. Mereka akan keluar dari instan secara otomatis, mari kita tunggu dan lihat level apa yang akan mereka capai setelah 12 jam. Ngomong-ngomong, aku dengar ada kelas tersembunyi yang diperkenalkan saat mereka mengubah profesi kemarin. Tanya Xia Dongyan. Iya, kelas baru Lin Moyu disebut Necromancer, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, aku tidak tahu seberapa kuat itu. Kakak Moyu adalah Lin Mohan, jika Xiazu pergi ke Xiaxing Academy, mungkin kamu bisa mengendalikan Lin Mohan untuk merawatnya, ucap kepala sekolah Luyun. Cerita berpindah lagi di dalam Dungeon, di mana Moyu terus maju bersama prajurit tengkoraknya dan mulai menyapu monster level 7. Dan Moyu berpikir, prajurit tengkorak dapat berjarak 500 meter dari diriku. Dalam jarak ini, aku dapat dengan aman meningkatkan level tanpa harus khawatir. Sudah hampir 7 jam sekarang, masih belum bertemu dengan monster level 8.
Aku penasaran level apa yang mereka capai. Dan saat Moyu berjalan memasuki sebuah hutan dengan pepohonan yang besar, tiba-tiba dia terkena serangan seperti cambuk hingga Moyu terdorong ke belakang. Namun untungnya, Moyu mempunyai skill pasif yang mampu memindahkan damage yang dia terima ke salah satu prajurit tengkorak. Dan akhirnya, Moyu bertemu dengan monster level 8, yaitu sebuah pohon. Diketahui nama monster Wave 3, dengan keadaan tidur dan hanya menyerang ketika ada makhluk hidup yang lewat di dekat dia. Apakah monster level 8 dalam instan pemula sebanding dengan yang ada di padang? Ucap Moyu sambil berpikir. Atribut prajurit tengkorakku telah mencapai 275 poin. Mari kita lihat seberapa kali kamu bisa bertahan. Prajurit tengkorak dengan pedang besar maju menyerang pohon tersebut, namun serangan tersebut tidak langsung membuat monster tersebut mati. Dan beberapa prajurit tengkorak pun maju lagi untuk menyerang hingga monster tersebut mati. Moyu pun berpikir, butuh 4 serangan untuk membunuh monster level 8. Ini akan signifikan melambatkan efisiensi levelingku. Dan berkata, tunggu, bukan hanya satu wave 3 yang kulihat. Ada ratusan dari mereka. Tempat ini seperti surga leveling yang dirancang khusus untukku, kemudian para prajurit tengkorak pun maju dan terus menyerang wave 3 hingga semua monster di area tersebut disapu bersih. Kemudian cerita berpindah di depan portal instan di mana beberapa orang sudah menunggu para murid keluar dari instan pemula tersebut. Termasuk kepala sekolah Luyun, dan terlihat ada seseorang yang sedang berjalan di dalam portal dan menuju keluar. Dan orang-orang berkata, ada yang keluar, aneh. Belum waktunya. Mungkin terjadi sesuatu yang tak terduga, kepala sekolah Luyun berpikir. Pintu keluar instan hanya bisa ditemukan dengan melewati hutan yang dijaga oleh monster level 8. Bisakah itu, dan yang keluar dari portal tersebut adalah Lin Moyu. Dan kepala sekolah Luyun kaget dan berkata, Moyu, bagaimana kamu bisa keluar? Aku membunuh mereka semua dan kemudian aku keluar. Jawab Moyu dengan santai, kamu level 7, ucap kepala sekolah Luyun dan berpikir. Kamu mencapai level 7 hanya dalam waktu 10 jam, monster di dalam terlalu sedikit. Jika tidak, aku bisa mencapai level 8. Guru Lu, aku ingin mengajukan permohonan untuk pergi ke pinggiran kota Wesea. Kepala sekolah Luyun kaget. Heran melihat Lin Moyu dan berpikir, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang membersihkan semua monster di instan pemula. Dan hanya dalam waktu 10 jam. Bagaimana Lin Moyu melakukannya? Apakah ini kekuatan seorang necromancer? Baiklah, aku setuju. Aku akan segera mengeluarkan izin kota untukmu. Istirahatlah lebih dulu. Dan ketika semua murid telah keluar, aku akan mengantarmu kembali bersama-sama. Kemudian para orang tua dari para murid heboh melihat salah seorang murid keluar sendirian. Dan mereka berkata, bagaimana murid itu keluar lebih awal? Apakah ada masalah? Ya, apakah dia tidak terluka? Mengapa dia keluar sendirian? Di mana teman-temannya? Kepala sekolah Luyun, apa yang sedang terjadi? Dia adalah Lin Moyu, dia membersihkan instan pemula dan membunuh semua monster level 8 di dalamnya. Ucap kepala sekolah Luyun. Dan tentu hal ini membuat orang-orang yang mendengar hal tersebut kaget, dan mereka berkata, aku belum pernah melihat seberapa kuat kelas legendaris. Tapi aku bisa pastikan bahwa kelas langka tidak memiliki efisiensi yang begitu tinggi, jika Necromancer terus menjadi kuat setelah naik level. Ya, dengan mempertimbangkan ini, Necromancer seharusnya melampaui semua kelas langka yang diketahui dan dapat bersaing dengan kelas legendaris. Benar-benar layak menjadi kelas tersembunyi. Anak ini memiliki prospek yang tak terbatas, kita tidak perlu khawatir tentang masa depannya lagi. Jika ia bisa masuk Akademi Xia Jing, maka Akademi Xia Jing akan memiliki masalah, ucap kepala sekolah Luyun. Xiasu. Anak itu selalu kompetitif sejak kecil, kali ini saya khawatir dia akan mengalami kekecewaan. Ucap Xia Dongyan. Haha, bukan hanya kali ini, kamu jarang di rumah. Jadi kamu tidak tahu. Nilai Lin Moyu selalu lebih baik daripada Xiasu selama beberapa tahun ini. Kepala yang bercakap-cakap itu selalu menjadi peringkat kedua selama 3 tahun. Kata kepala sekolah Luyun. Begitu ya, sahut Xia Dongyan dan berpikir, gadis itu bahkan tidak memberitahuku. Terlihat Lin Moyu sedang beristirahat sambil berpikir. Saat ini aku telah memanggil total 24 prajurit tengkorak, tapi ruang pemanggil telah diperluas menjadi 70 slot.
Sepertinya akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengisi ruang pemanggilan. Kemudian terlihat seseorang keluar dari portal instan, dan dia adalah Xiaosu dan berkata, "Kali ini aku pasti tidak akan kalah. Aku mencapai level 5 dan menyamai rekor instan pemula, gimana orang itu, Lin Moyu?" Saat berjalan, Xiaosu kaget melihat Lin Moyu sedang duduk istirahat. Dan Xiaosu berkata, "Aneh, kapan dia keluar? Tunggu, dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mencapai level 7? Kemudian Xiaosu dipanggil oleh ayahnya yang menunggu dia dari tadi untuk menjemputnya pulang. Saat di jalan, Xiaosu terlihat murung dan berpikir, bagaimana Lin Moyu bisa mencapai level 7? Kemudian Xia Dongyan bertanya, apakah kamu bersaing dengan anak itu? Orang itu sangat menjengkelkan. Selama 3 tahun, dia selalu lebih baik daripada aku. Jawab Xiaosu, apakah kamu ingin ayah membantumu? Sahut Xia Dongyan. Aku tidak butuh itu. Ini urusanku sendiri, aku tidak akan terus kalah dari orang bodoh itu. Ucap Xiaosu. Haha, bagus, tapi ayah ingin memberitahumu. Lin Moyu keluar dari instan hanya dalam waktu 10 jam. Dan dia membunuh semua monster level 8 di dalamnya, ucap Xia Dongyan. Betapa kagetnya Xiaosu mendengar hal itu dan berkata, membunuh semua monster level 8, kemudian berpikir, aku baru saja mencapai area dengan monster level 7. Dan aku bahkan belum melihat monster level 8. Selain itu, dia keluar 2 jam lebih awal. Jika ada lebih banyak monster, apakah dia tidak langsung mencapai level 8, kemudian tak lama? Goyang juga keluar dari instan dan langsung berlari ke tempat Lin Moyu dan berkata, Moyu, bagaimana kamu bisa mencapai level 7? Moyu, tidak. Kakak Lin, bisakah kamu membantuku naik level? Aku memohon kepadamu, dan Moyu hanya berkata, lain kali berikutnya pasti. Sudah sepakat, aku akan menunggumu di gerbang sekolah besok. Ucap Goyang. Dan keesokan harinya, Goyang sudah bersiap di depan gerbang sekolah. Dan bertanya kepada kepala sekolah Luyun. Guru Lu, mengapa Lin Moyu tidak ada di sini? Dia pergi ke pinggiran kota Shihai, jawab kepala sekolah Luyun. Dan Goyang pun sangat marah dan berkata, Lin Moyu, kau telah menipuku, aku ingin duel denganmu. Menyerahlah. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Sahut kepala sekolah Luyun. Kemudian cerita berpindah di sebuah kota. Tepatnya di pos perdagangan Kekaisaran Sensia, dan Lin Moyu membawa sebuah batu besar berwarna merah. Dan mulai verifikasi identitas. Dan verifikasi pun berhasil, dengan diberi izin penggunaan pos perdagangan Kekaisaran Sensia. Dengan kontribusi 0. Dan hak istimewa level 1. Dan Lin Yuan sedang memilih sebuah tugas. Yang cocok di pos perdagangan, dan terlihat ada beberapa tugas. Pertama, daur ulang tanaman hijau tanpa batas. Kedua, taklukan instan di tambang Laut Barat, dan Lin Moyu melihat tugas kedua menarik. Dan berminat mengambilnya. Karena hadiah yang ditawarkan cukup tinggi, walaupun tantangannya sulit. Diketahui, tingkat kesulitan instan dibagi menjadi normal, Nightmare, dan Hell. Tingkat kesulitan Nightmare sudah beberapa kali lebih sulit daripada normal, dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya tanpa tim kuat. Dan tingkat kesulitan Hell berada di luar jangkauan pemain biasa. Sepertinya, satu ini aku tidak dapat menyelesaikan tugas ini, ucap Moyu sambil berpikir. Kemudian Lin Moyu sampai di depan pintu pos penjagaan keluar tembok. Dan penjaga berkata, Lin Moyu level 7 Necromancer. Dan penjaga berpikir, apa itu profesi Necromancer? Sekolah mana ini mereka mengizinkan meninggalkan kota pada level 7? Kemudian penjaga berkata, di luar banyak monster. Harap berhati-hati dan tetap aman. Terutama pada malam hari, jika kamu menghadapi bahaya. Kamu bisa melarikan diri kembali. Menjaga nyawa adalah hal yang terpenting, izin keluar kota kamu sudah efektif. Mulai sekarang, kamu bisa masuk dan keluar dari kota-kota besar di Kekaisaran Sensia dengan bebas. Terima kasih, aku akan berhati-hati. Ucap Moyu. Dan Lin Moyu berjalan keluar tembok dan berkata, tembok kota ini tidak biasa. Bahkan bisa terdengar rawangan binatang yang jauh. Dan tercium sedikit aroma darah di udara. Dalam dan luar kota ini seperti dua dunia yang berbeda. Kemudian saat Lin Moyu berjalan di sebuah padang.
Dia sedang diintai oleh seekor goblin. Moyu yang sadar langsung memanggil prajurit tengkorak dan berkata, "Pergi, hadapi goblin di depan sana." Dan diketahui, nama monster tersebut adalah Goblin Patroller, level 10. Dan Moyu berpikir, seekor goblin level 10 sama sekali tidak cukup untuk menghadapi seorang prajurit tengkorak level 7. Dengan nilai atribut mencapai 375, yaitu prajurit tengkorak tingkat besi. Goblin pun menyerang prajurit tengkorak tingkat besi. Namun serangan goblin tidak mempan, sehingga goblin terkejut dan diserang balik oleh prajurit tengkorak hingga mati. Kemudian Moyu memanggil beberapa prajurit tengkorak dan memerintahkan mereka untuk mencari dan membunuh monster. Lin Moyu berpikir, kekuatan monster level 10 hanya rata-rata. Dengan kecepatan leveling seperti ini seharusnya aku bisa mencapai level 15 sebelum ujian besar. Kakak mencapai level 16 sebelum ujian besar, bagaimana dia bisa melakukannya, dan teringat mengenai sebuah ingatan dia bersama kakaknya. Dan bertekad akan masuk ke Akademi Xiaxing untuk menemui kakaknya. Setelah beberapa saat terlihat Lin Moyu sudah mencapai level 10. Dan beberapa atribut sudah naik sebesar 100 poin untuk kekuatan, kelincahan, dan konstitusi. Sedangkan roh berada di 300 poin. Selain itu beberapa skill yang dimiliki juga meningkat, seperti bakat amplifikasi komprehensif level 2. Skill aktif Soul Flame level 10. Summon Skeleton Warrior level 10. Dan dapat memanggil prajurit tengkorak tingkat perunggu, Moyu berpikir. Atribut-atribut lainnya tidak berubah banyak. Meningkat sebesar 10 poin setiap kali, tapi rohku mencapai 300 poin. Pertumbuhan sebesar 120 poin. Mereka bilang ada peningkatan atribut yang signifikan setelah level 10, dan sebagai profesi penyihir, perubahan terbesar ada pada roh. Aku tidak mengharapkan bisa mencapai level 10 dengan cepat. Bahkan keterampilan bakat pun menjadi lebih kuat, prajurit tengkorak telah ditingkatkan menjadi tingkat perunggu. Bukan hanya itu. Tapi prajurit tengkorak perunggu ini bahkan memiliki keterampilan peledak aktif. Kemudian Moyu pun memanggil prajurit tengkorak tingkat perunggu dan berkata, sepertinya dengan prajurit tengkorak perunggu ini, aku bisa berjalan dengan percaya diri di area ini. Oh tidak, sepertinya aku telah membersihkan semua monster di sekitarku, dan tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah ke Lin Moyu. Yaitu berupa panah dan mengenai bagian dada Lin Moyu. Untungnya Moyu punya skill pasif sehingga luka yang dia terima dipindahkan ke prajurit tengkorak, dan prajurit tengkorak berubah menjadi posisi siap menyerang karena merasa menerima serangan. Dan tak berserang lama, dia bertemu dengan seorang wanita bertudung hitam yang lari berlawan arah dengan Moyu. Dan dia berpikir, apakah orang ini? Tidak, ini mungkin profesi penyerang. Yang menyerangku seharusnya profesi pemanah. Dan tak lama terlihat dua orang pemuda yang berjalan dengan menggunakan jubah berwarna biru. Satu orang menggunakan senjata stab dan satunya lagi busur panah. Dan Moyu berpikir, mereka pergi ke arah yang salah. Mereka tidak akan mengejar pemanah itu. Dua pemuda itu pun berkata, pria itu licik, masih seorang penyerang dan sudah melarikan diri. Hei nak, apakah ada orang yang berpakaian hitam yang baru saja lewat di sini? Tanya mereka kepada Lin Moyu. Panahmu mengenai aku, minta maaflah, ucap Lin Moyu. Dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.